kita kan ini kalau dilihat secara umum, kita mesti seolah-olah ramah dan akrab dan akur. Iya dong. Jangan sampai gini loh. Jangan sampai image healthy hacks ini jadi buruk cuman karena satu dan lain hal. Sekalipun emang pertemanan kita buruk sejatinya, tapi kalau depan umum janganlah. Berarti gue formal ya, gitu. Hai Iya. Budi, kita tuh kayak ini loh, apa namanya? Apa sih kalau yang antara laki itu bromance. Bromance. Jadi kayak kalau bisa kalau di depan gitu, kalau kita ketemu kayak lu masih hidup gitu. Tapi dalam hati kayak ya ampun kangen. Oke. Kita hari ini akan ngomongin tentang karir dan serba-serbinya. You know. Jadi sebagai kita tahu di luar sana banyak banget teman-teman kita yang bekerja karir gitu ya, sebagai wanita karir atau pria karir, semua hal yang berkarir. Gimana cara orang-orang ini bisa ngebagi waktu mereka, bisa ngejaga work-life balance lah intinya gitu, betul kan? Karena banyak orang kadang-kadang mereka nggak bisa ngejaga, mereka kerja terus tanpa bisa ngejaga work-life balance, apalagi ketika orang berumah tangga dan punya anak gitu kan sebetulnya. Benar banget. Dan buat gue sendiri topik ini menarik banget nih, buat. Kenapa? Karena kebetulan kan gue punya pasangan juga kan wanita karir, benar nggak? Nah. Sorry. Tunggu. Gue tahu pasangan wanita karir. Gue tahu karirnya memang tidak sebaik pasangan lo. Jadi gue ngerti. Tapi jangan lo emphasize di good dong, maksud gue gitu dong. Lu jangan terlalu itulah, jadi nggak enak kan maksud gue. Iya. Gitu. Jadi maksud lo gue bakal pakai kesempatan ini buat nanya gitu, gimana sih cara punya karir gitu? Iya. Jadi lu mau nanya sama narasumber kita, gimana cara punya karir kan? Ada nggak peluang karir untuk laki-laki macam gua gitu kan sebenarnya? Siap. Opening gua kelamaan kayaknya, gue yang kena jadinya. Oke, kita udah kedatangan. Hai Mega. Hai Dokter Ian. Halo Meg, gimana kabarnya? Baik. Nah, Mega, gini, tunggu, gue ngomong dulu. Enggak, gue dulu, pokoknya gue gak mau kalah dari lu. Gimana, buat? Lanjut. Enggak, gini, Mega, sebenarnya kita mengajak lu ngobrol di sini, pengen nanya-nanya, Adrian ini karirnya kan stuck. Gimana cara dia bisa pindah karir, nanya sama lu, sebenarnya gitu goalnya. Cuman dia nggak bilang secara langsung. Jadi nanti dalam percakapannya ketika nanti Adrian nyinggung soal peluang karir, mungkin nanti boleh dijapri aja kan nggak enak. Masa nanya karir di live begini kan nggak enak, gitu sebenarnya. Tuh si Mega sampai nggak enak mukanya, lihat ya. Sampai, aduh ya bener nih nanya karir sama gue karena lu yang lihat dong mukanya nggak enak banget sebenarnya ya. Oke, kita cut. Kita ganti topik gimana nih? Tapi buat sebelum kita bicara lebih lanjut, lu tahu nggak karirnya Mega itu apa? Enggak. Sorry. Jadi Mega ini adalah seorang insurance broker yang sudah bekerja selama 15 tahun, Bud. Wow. Nah, terus selain sibuk menjadi insurance broker juga, dia juga adalah seorang wira swasta sebagai general supplier dan juga ibu dari 2 anak. Yang sudah usianya berapa ya, Meg ya? 9 tahun. 11 tahun. 9 tahun. Wah. Tuh, Bud. Oke. Anaknya aja 2 kali lebih banyak dari lu, Bud. Pengalaman kerjanya 2 kali lebih banyak daripada lu. Lu jangan gitu dong. Gini, Mega tuh 2 kali banyak dari gua. Anak gua kan baru akan 1. Tapi kan lu belum. Berarti banyak dari gua sebenarnya. Baik dari karir maupun jumlah anak. Jadi lu jangan gitu maksud gua. Iya dong. Oke, Mega, kita mau ngobrol-ngobrol tentang gini. Sebagai seorang wanita karir, maksudnya lu berkarir udah belasan tahun, udah panjang banget. Nah, sebenarnya pertanyaan paling dasar sebetulnya yang banyak orang pengen tahu, gini Mega, gue cerita dulu latar belakang gue. Istri gue hamil udah 8 bulan. Ya 8 bulan lah. Bulan Februari melahirkan. Maksud gue di proses masih belum tahu ya, Meg ya? Bapaknya siapa maksudnya? Ini masih diragukan gitu loh. Ini masih pertanyaan. Jadi di proses kehamilan selama 9 bulan ini, gue merasa banyak banget hal-hal yang tiba-tiba jadi stuck gitu. Maksudnya banyak lah ketika mual, muntah, pusing segala macam. Dan gue nggak kebayang
gimana ketika anak itu lahir gitu. Pasti kan proses tiba-tiba dunia kayak stuck gitu. Semua karir lu berhenti, baik pria wanita gitu. Maksudnya semua mulai ngurus rumah, banyak fokus yang bermana. Pertanyaan pertama adalah gimana cara lu bisa mengatur waktu antara ibu rumah tangga dan pekerjaan kantor? Which is kan kita tahu lu wanita karir, lu pernah bekerja di insurance broker, kemudian jadi wira swasta juga. Mega boleh berbagi tips and trick ya? Gimana sebenarnya lu bisa ngebagi waktu lu buat keluarga dan karir? Buat lu satu hari itu 24 jam atau gimana sih, Mak? 24 jam lah. Ya, jadi kalau di rumah, emang fokusnya di rumah aja. Kalau kita di kantor, atau kita lagi kerja, ya udah kita ngurusin pekerjaan di kantor. Paling ngabarin keluarga itu di sela-sela pas kita istirahat aja sih. Nggak sering-sering, cuman pas di rumah, ya emang buat anak-anak aja sama ngurus-ngurus suami gitu. Sambil ngejalanin wira swasta juga. Pokoknya kalau pagi itu kan karena sekarang kan lagi pandemik, jadi kita sehari masuk sehari enggak kan. Nah itu ribetnya tuh kalau pas pagi-pagi sih, pas kita harus kerja, anak-anak sekolah online, itu kayaknya tuh terbagi-bagi gitu. Ya palingan kasih pengertian sih ke anak-anaknya gitu. Jadi dari malam anak-anaknya udah dia kasih tahu dulu. Lagi kita lihat-lihat dulu kan. Paling kita bantuan juga sama peran suami tuh. Jadi suami juga harus berperan tuh, jangan istri sendirian. Tuh. Lu belum jadi suami ya, gue udah. Lu jangan so berpengalaman ya. Gue udah. Bukan. Karena gue belum jadi suami, gue gak punya peran. Oh iya, gue. Iya, benar. Masa istri orang gue gusin, nggak mungkin kan? Jangan ngomong gitu dong. Kan kalau istri lu ada nonton di sini juga, gitu. Jangan gitu dong. Oke, Mac pengen nanya. Sebenarnya gini, ketika masalah terbesarnya apa? Maksud gue gini, pernah ada konflik signifikan nggak? Nggak harus konflik lah. Atau masalah yang terjadi antara lu dan suami, atau anak-anak dan lu, atau keluarga itu tiba-tiba merasa in this certain level, gila, susah banget nih ternyata gitu. Pernah nggak lu ngalamin titik itu? Sering. Apalagi kalau anak-anak lagi, sekolahnya lagi ada ujian tuh. Harus ngajarin anak-anak. Terus tiba-tiba juga kerjaan di kantor juga lagi banyak, ada deadline-nya. Ya paling sih, jadinya sih tidur malamnya ya jadi diundur. Jadi ya harus berkorban di jam malamnya. Ya paling banyak-banyak minum vitamin ya biar tetap sehat, terus lihat-lihat medsos, hiburan, me time. Kalau me time ibu-ibu kan cuma lihat IG, main TikTok gitu. Aduh. Ini mama gaul nih. Iya loh, TikTokers berarti. Mega nih TikTokers berarti sebenarnya. Coba sebut akun TikToknya apa? Mungkin jangan-jangan dia viral, kita nggak tahu kan? Terlalu sampai ini dia yang viral kan lu nggak tahu maksud gua. Bentar. Ini TikToknya sama anaknya nggak nih? Atau jangan-jangan TikTokannya sama gimana? Sama anak, kalau di rumah sama anak-anak, kalau di kantor sama teman-teman kantor. Makanya biar agak-agak waras-waras dikit lah hiburannya. Nah kalau kayak gitu berarti suami udah dilupain ya? Bisa. Iya, daripada stres, jangan kan Mega. Bini gue suka lupa sama gue kok, dan nggak apa-apa lah, apa boleh buat daripada dia stres kan. Itu mah nggak heran, Bud. Itu mah nggak heran. Udah terprediksi itu. Nah, sekarang Mac. Nah, Mac, jadi kalau misalnya gue dengar dari cerita lo, berarti kan kunci suksesnya itu kan adalah manajemen waktu yang bagus, betul nggak? Iya. Jadi gimana di saat lu berperan sebagai karyawati ya, berarti ya, pada saat lu bekerja di insurance broker, lu fokus di sana gitu. Pada saat lu berwira swasta, ya lu fokus di sana. Pada saat untuk keluarga, ya lu fokus di sana, kayak gitu. Iya. Jadi kayak ada skala prioritas, bukan skala prioritas lagi ya, karena semuanya prioritas. Skala emergency kali ya. Jadi yang lagi topnya yang mana gitu. Kalau prioritas semuanya prioritas. I see. Yang Mega ngomong bagus loh. Kadang-kadang kita tuh cuma ngomong tentang skala prioritas. Dia udah satu level di atas skala emergency. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang yang kita anggap prioritas itu belum tentu emergency. Misalnya contoh ini menarik banget. Misalnya contoh, jadi gini, kadar prioritas orang itu seringkali beda-beda. Tergantung preference dia. Kalau buat gua misalnya,
gue nih karena gue nih suka rapi-rapi rumah, gue tuh orangnya suka banget bebenah. Jadi kadang-kadang gue tidur sampai lewat dari jam 12 malam untuk rapiin meja segala macam. Padahal itu nggak emergency. Tapi buat gue itu kayak merasa prioritas gue. Padahal bukan emergency. Jadi buat pendengar kita juga kalian mesti realize ya kadang-kadang dalam pekerjaan kalian, situasi kalian ada yang emergency dan ada yang prioritas. Seringkali yang prioritas itu bukan jadi emergency gitu. Makanya sekarang buat gua membahagiakan istri, bercinta itu jadi prioritas. Karena kan itu kebutuhan suami istri kan. Itu masuk skala prioritas gua sekarang. Skala emergency. Iya dong. Lu jangan ketawa gitu dong, Yan. Lu kan udah ngalamin, jadi lu jangan tahu dong maksud gua. Begitu dengan lu ngomong kayak gitu, bini lu langsung bilang, waduh, alarm emergency nih. Gawat jadi minta nih. Oke. BTW kalau emang bener-bener demen berbenah, kamar gue berantakan nih. Tolong dong. Gue aja suka berbenah rumah gue sendiri, gak suka berbenah rumah orang. Oke, Mac. Gini, tadi gue sempat dengar nih, lu kan katanya menjaga menjaga kesehatan lu itu dengan mengusahakan agar lu punya me time, betul gak? Dan juga katanya ada minum vitamin juga seperti itu ya? Iya, itu perlu nggak sih tuh dok minum vitamin? Oh, tergantung. Kalau misal vitamin endos kita ya perlu. Itu benar. Sebenarnya. Jadi vitamin apa aja tergantung kebutuhannya, gitu kan? Enggak. Sebenarnya sih, Mac, waktu itu juga kita udah pernah bahas. Kalau misalnya dari vitamin itu sebenarnya relatif, Mac. Kalau misalnya gizi lu seimbang, ya. Jadi yang penting adalah asupan yang lu makan. Nah, kalau misalnya asupan yang lu makan itu oke, lu tetap mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, lengkap nih karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, buah-buahan termasuk di dalamnya. Nah, itu sebenarnya tanpa perlu tambahan vitamin pun itu oke, nggak masalah. Cuman kalau misalnya lu ini kan emang aktivitas super sibuk nih, kita tahu. Mungkin lu kan kita katakan waktu istirahat aja mungkin suka kurang ya, Mek ya. Yang tadi lu bilang kan buat menyelesaikan semua aktivitas lo yang lu korbankan adalah waktu tidur gitu. Nah, kalau misalnya lu mau menambah suplemen vitamin, it's okay, nggak masalah. Cuman saran gue sih nggak perlu vitamin yang terlalu wah gitu deh. Nggak perlu terkena embel-embel yang vitaminnya mahal, komplit, apa segala macam. Cukup vitamin yang biasa aja untuk sebagai tambahan konsumsi. Karena mungkin Adrian mau nambahin juga karena vitamin itu termasuk mikronutrien, jadi dia punya limit tertentu. Misalnya per hari lu butuh 1000 mg misalnya. Lewat dari itu akan kebuang dengan sendirinya lewat urin, sebetulnya gitu kan. Makanya ketika lu mengkonsumsi vitamin lebih daripada kadar dosis lu, malah akan membuat ginjal lebih berat. Ini juga buat teman-teman perlu tahu. Misalnya lu merasa gue butuh banget vitamin tertentu gitu ya. Lu konsumsi dengan berlebihan itu malah bikin ginjal lu bekerja lebih ekstra keras karena kebutuhan dia lebih dari yang seharusnya. Jadi benar kata Adrian, konsumsi lu yang cukup dengan kadar yang semestinya itu lebih dari cukup gitu. Tapi menurut gua ada yang lebih penting, ketika lu kurang tidur jangan sampai jatah suami berkurang. Karena kan itu beban buat suami kan maksudnya. Dia uring-uringan dan stres gitu. Lu bisa makan semua vitamin, tapi kan suami nggak dapat vitamin dari mana-mana. Iya dong, lu jangan gitu maksud gua. Gua ngasih tahu nih deepest desire gue as a husband gitu loh maksud gue. Tuh ya. Mac. Tapi gak? Kalau ada nih ya prinsipnya buat bikin laki seneng. Apa? Bikin perutnya tetap berisi, tapi kantongnya kosong. Bagus juga tuh statement. Itu happy husband gue rasa. I see. Oh ya, oke, yang terusin. Nah, yang gue mau tahu nih, Mac. Oke lah, dari istirahat kan lu udah agak nyebut kayaknya agak-agak sedikit kurang. Oke, lu ada konsumsi vitamin, terus abis itu lu punya me time untuk relaksasi lu gitu. Nah, ada nggak aktivitas yang lu lakukan khusus untuk aktivitas fisik, olahraga? Selain yang disebutin Budi tadi ya, sama suami ya. Olahraga malam. Jaga malam. Itu istilahnya ya. Nah, olahraga yang lain gitu maksud gue. Mungkin kalau misalnya wanita kantoran saat ini kan yang gue tahu ya, biasanya suka ada olahraga berkelompok tuh. Macam kayak janjian Zumba. Atau mungkin olahraga personal kayak jogging.
TikTok juga kan, Nah, TikTok kalau misal ada juga kan yang olahraganya pakai TikTok tuh juga ada tuh. dance. Nah, itu dia. Ya palingan olahraganya kalau lagi weekend ya, Sabtu atau Minggu itu ikut Zumba. Nah, terus kalau sehari-hari ya dance TikTok aja. Nah, aku malah mau nanya nih, Dok. Gimana sih, Dok, caranya, Dok, kalau kita bisa berolahraga nih saat lagi kayak gini nih, di tengah-tengah kita yang sibuk, Saat lagi terus pandemi begini. Saat lagi IG live gini olahraga? Iya. Enggak sih. Oh, nih, gua bisa contohin nih kalau gini. Oke, gue bisa contohin nih olahraga lagi live gini. Gimana? Gimana tuh, Dok? Oke. Olahraganya tuh sebenarnya sih, tuh? Maksudnya berarti kan di saat pandemi begini ya, Mek ya? Oke. Nah, sejujurnya kalau misalnya pada saat seperti ini, yang dipilih itu sebenarnya lebih pada olahraga individual. Gitu. Karena kan yang kita mesti terapkan itu kan pembatasan physical distancing kan. Nah, sehingga olahraga berkelompok 5M, betul. Nah, kalau misalnya kita lakukan olahraga berkelompok seperti Zumba gitu, diusahakan kalau bisa kita tetap menjaga jarak. Jadi dilakukan di ruangan yang lebih luas lagi. Gitu. Nah, cuma problemnya adalah di masker. Jadi, ada ketentuan dari WHO yang mengatakan kalau misalnya olahraga itu lebih sehat dilakukan tanpa menggunakan masker. Karena kita memerlukan tanpa masker, karena kita memerlukan suplai oksigen yang cukup banyak pada saat kita melakukan olahraga yang tipenya aerobik ya, kayak Zumba itu kan tipenya aerobik gitu, kita perlu oksigen terus-terusan gitu, dan itu akan jauh lebih baik tanpa masker. Nah, jadi makanya kalau dari gue pribadi, gue saranin kalau misal bisa untuk saat pandemi ini lebih baik lakukan olahraga individual seperti jogging, ya mungkin dance TikTok juga boleh, tapi jangan rombongan, sama aja bohong. Gitu. Betul. Dan TikTok pribadi gitu. Ya mungkin dengan keluarga inti yang satu rumah masih boleh lah, nggak ada masalah. Gitu. Ya, terus Mega terus kalau misalnya kita olahraga gitu berkelompok gitu kan, nggak pakai masker, itu bukan ada beresiko juga ya, Dok? Walaupun diatur itu dia. jarak. Ya, makanya kalau misalnya kita menilai dari efek olahraga, katanya jangan pakai masker nih. Tapi nggak mungkin dilakukan di tengah pandemi seperti ini. Makanya itu dari gue sih nyaranin nggak olahraga berkelompok. Lebih baik individual dulu untuk sementara. Gitu. Kenapa, Pot? Tadi? Enggak, maksud gua itu kan seperti yang gua bilang, enaknya suami istri dia punya banyak olahraga berdua, maksud gua. Jadi nggak harus rame-rame, efektif. Kan sebenarnya gini, olahraga tuh kan paling efektif kan membakar kalori sebetulnya. Berarti kita, iya dong, kita bisa melakukan apapun yang efektif membakar kalori kan sebenarnya. Jadi jangan sampai lu nggak berolahraga cuma karena tidak beramai-ramai gitu. Coba pikirkan banyak alternatif lainnya. Nah, nanti kita boleh kasih referensi deh. Olahraga berdua suami istri itu apa yang efektif? Misalnya lu bisa jogging berdua, lu negatif aja ya mukanya pikirannya. Maksud gue jogging berdua, high intensive training berdua kan bisa gitu. Bini gue suka pakai iPad berdua, maksud gue di ruangan. Jadi nggak harus. Akhirnya gini loh Mega. Bedanya orang udah menikah sama belum tuh beda. Dia tuh otaknya kemana-mana, nafsunya kemana-mana gitu. Kita kan terkontrol ya. Kita udah punya pasangan sendiri-sendiri. Nah kalau Adrian ini belum, Adrian. Jadi segera menikah Dokter Adrian, gitu loh. Jadi lu bisa lebih tenang maksud gue. Ya. Oke. Nice, Bud. Nanti gue bales loh pokoknya. Telak gue kali ini. Oke. Nah, gini. Mega, kita mau nanya soal ini. Apa namanya? Sebelum kita nanya, kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh loh ke sini. Untuk nanya mungkin soal gimana olahraga di rumah. Atau gimana cara kalian kalian mau sharing juga boleh tentang misalnya sebagai seorang yang berkarir, bekerja kantor, gimana kalian bisa merubah gaya hidup kalian gitu. Tadinya rutin misalnya gym, tiba-tiba berubah, tiba-tiba apa yang kalian mau tanya juga boleh di sini. Nah, karena kita bakal ngasih tahu tips and triknya seperti tadi Adrian bilang, bukan nggak semua, banyak banget olahraga atau aktivitas yang dulu bisa tapi sekarang nggak bisa. Tapi juga nggak ada kemungkinan banyak juga aktivitas baru bisa dilakukan sekarang gitu.
Jadi alat-alat olahraga yang secara individual lebih laris, kita bisa olahraga di rumah. Banyak banget channel-channel YouTube, TikTok yang memberikan alternatif olahraga yang menarik gitu untuk sendirian di rumah. Kalau dulu kan expose kita hanya gym, expose-nya hanya gym. Sekarang ternyata enggak loh, banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol. Nah terus, Dan sekarang, ini kenapa? Dan sekarang aja, Bud, bahkan ada loh banyak video-video di YouTube itu yang menunjukkan kayak do it yourself ya. Itu gym tanpa alat tapi dilakukan di rumah dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita gitu loh. Misalnya tas diisi dengan beban, cuman nanti tergantung dari gerakannya. Kayak gitu tuh ada sebenarnya sekarang. Wow, gitu juga ya. Oke. Ini gue boleh contohin live nggak? Gue kayak bisa juga nih. Boleh nggak? Jadi gue ngasih contoh live nih. Jangan. Lu keluar aja, lu keluar dulu aja. Gue sama Mega aja deh, nggak apa-apa lah. Oke, ini ada pertanyaan ini menarik juga. Tunggu, gue ada pertanyaan dulu. Ini juga menarik. Mau tanya dok, kalau kerja shift lebih dari 24 jam itu efek jangka panjangnya ke tubuh apa? Bagus nih, karena kantor gue kan juga shift-shiftan gitu. Kalau dia lebih dari 24 jam tuh ada nggak dok efeknya? Kerja lebih dari 24 jam itu kayak kerjaan gue ya. Oke, gini. Nah, berarti gue bisa jawab. Gini, satu, kemampuan lo menurun, konsentrasi menurun, kecerdasan menurun, sering nggak konsentrasi, terus mungkin income juga menurun. Kita nggak tahu efeknya, tapi dari Adrian sih, gue bisa berbagi lah gitu. Mungkin dia bercerita langsung. Efeknya itu 24 jam itu apa sebenarnya, efek kerjanya? Tapi kalau misalnya efek pekerjaan itu biasanya kita bagi ada jangka pendek, ada jangka panjang, Bud. Nah, kalau jangka pendek itu biasanya tubuh kita masih bisa beradaptasi deh. Ya, contohnya misalnya setelah bekerja jangka panjang yang gue rasakan ya, itu biasanya waktu tidur itu jadi keganggu. Jadi oke lah, misalnya sehari kan waktu tidur yang bagus itu kan antara 6 sampai dengan 8 jam. Nah, kita udah kerja 24 jam nih, berarti kan harusnya ya kita bisa balas dendam ya istilahnya itu tidurnya mungkin bisa lebih lama, bisa 8 jam, 10 jam, tapi kenyataannya enggak. Jadi kita tidur 2 atau 3 jam aja badan udah seger juga gitu. Nah, terus? Tapi segernya itu jangka pendek aja gitu. Jadi dalam contohnya misalnya gini ya, Bud ya. Gua kerja waktu itu pernah dari jam 8 pagi sampai ke jam 9 pagi besokannya gitu. Nah, pulang gue balas dendam tuh tidur. Paling kebangun jam 1, jam 2. Berarti kan baru 4-5 jam kan gue tidur kan. Terus habis itu dilanjutin selama dari jam 1 sampai ke malamnya itu ya lemes, nggak bertenaga, badan rasanya nggak enak lah intinya. Nah, malamnya pun pas mau tidur juga nggak gitu nyenyak lagi gitu. Karena siangnya juga rasanya udah tidur, tapi tubuh masih butuh tidur gitu. Penyesuaiannya agak kurang. Nah, kalau jangka pendek biasanya cuma rasa nggak nyaman di badan kita. Tapi kalau misalnya jangka panjang yang dikhawatirkan yaitu beban stres di tubuh itu terlalu berlebih. Pada akhirnya ya mungkin pada saatnya bisa tekanan darah tinggi atau termasuknya salah satunya pola makan terganggu juga loh, Bud. Jadi gue ngerasain kalau misalnya terlalu banyak jaga malam dan pola tidur gue keganggu, itu biasanya gue jadi rentan naik berat badan. Oh sih. Gitu. Nah, naik berat badan ya nanti problem masalah sendiri, bisa ke jantung, bisa ke mungkin diabetes, itu untuk jangka panjangnya. Gitu. Dan kecerdasan dan finansial juga menurun ya? Yang dialamin kan? Yang lo alamin itu? Enggak salah. Kecerdasan emang menurun, finansial meningkat. Jadi lu itu tapi kaya. Gini. Yan, ini gue mau nanya sama lu gini soal jam tidur karena menarik juga ya Novi tanya. Bener nggak sih kalau misalnya semakin lu dewasa, kebutuhan jam tidur lu tuh semakin menurun? Misalnya contoh, anak-anak butuh 8 jam, makin dewasa 6 jam cukup, atau makin dewasa lagi lu 5 jam cukup tidur. Maksudnya, apakah itu pola yang seharusnya, atau memang sebenarnya kita tuh butuh tidur 6-7 jam harus, bukannya makin turun, tapi emang harusnya begitu? Atau sebenarnya gimana sih soal jam tidur itu? Oh iya, semakin bertambahnya usia, waktu tidur yang lu butuhin memang semakin berkurang. Memang gitu ya? Memang kebutuhan badannya memang gitu? Memang berkurang. Pada saat bayi kan lu butuh lu perhatiin nggak, Bud? Tapi lu belum punya anak sih. Susah gua ngomong sama lu. Mega. Mega, pas anak lu masih kecil, masih bayi nih, dia kan ngabisin waktu sepanjang waktu untuk tidur kan. Paling bangun hanya untuk nyusu gitu, mungkin untuk nangis pada saat buang pipis atau BAB kayak gitu kan. Sepanjang bertambahnya usia
itu biasanya dia waktu tidur yang dibutuhin memang makin berkurang. Dan pada mentoknya itu biasanya pada usia tua. Makanya pada saat manula itu juga ada yang disebut dengan gangguan pola tidur. Di mana dia malamnya itu tidurnya pendek, tapi dia nggak bisa tidur terlalu lama, jadi subuh-subuh udah bangun. Nah nanti pas siang dia jadi ngantuk, dia tidur, malamnya malah jadi nggak bisa tidur. Itu gangguan pola tidur tuh ada, bertambah dengan usia juga. Gitu. Oke, jadi dengan kenapa, Mek? Kenapa, sorry? Suka banyak minum obat tidur kalau udah tua. Oh, kalau misalnya, jadi kalau misalnya dengan obat tidur itu sebenarnya itu langkah terakhir, Mek. Jadi kita nggak, kalau misalnya masih bisa nih ya diusahakan. Jadi itu pada orang tua yang ada masalah tidur, kalau bisa diusahakan pas siangnya dia jangan tidur. Kita jaga nih dia jangan tidur. Nah nanti biar tidur malam dia oke. Nah kalau misalnya dia terbantu dengan cara itu, ya kita pertahankan. Tapi kalau misalnya ternyata udah dicoba pun masih nggak bisa, berarti kan daripada orang tua itu tidurnya terganggu, tidurnya kurang, dan malah mempengaruhi kesehatannya, barulah kita bantu dengan obat. Tapi obat tidur itu biasanya adalah last effort gitu, usaha terakhir kita. Kita coba dulu yang lain nih, gitu. Yan, sebelum gue jawab pertanyaan dari pendengar kita berikutnya, gue pengen tanya satu gini. Ini juga terjadi di pola tidur bokap gue gitu kan, udah tua, terus dia siang suka tidur, akhirnya malam itu suka terganggu. Artinya malam bener suka bangun subuh gitu. Berarti sebetulnya lebih baik siang itu dijaga untuk nggak tidur ya, supaya malam tidurnya tuh lempeng gitu, lebih sehat ya sebenarnya. Karena menurut gue tidur siang itu akhirnya jadi sebuah habit kan tubuh kita gitu ya. Ketika lu sering tidur siang, lu akan jadi mengantuk ketika di jam tertentu gitu. Akhirnya jadi habit. Iya. Maksud gua, lebih baik berarti ditahan, karena toh tidurnya tidak kurang sebetulnya. Ditahan biar malamnya tidurnya lempeng, lebih enak gitu ya? Tergantung, Bud. Tidur malamnya itu cukup atau enggak. Jadi kalau misalnya tidur malamnya cukup, berarti kita katakan dia punya jam biologisnya, itu memang seperti itu. Contoh misalnya ya, dia bangunnya subuh nih, tapi jam 9 udah tidur, ya wajar gitu, karena memang itu sudah waktu tidur dia. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya dia mau tidur, tapi nggak bisa tidur. Akhirnya tidurnya lewat dari tengah malam. Terus tau-tau pagi-pagi subuh udah bangun. Berarti kan waktu tidur dia berkurang banget ya. Nah, barulah itu kalau bisa kita lakukan, jangan sampai dia tidur siang. Nah, stepnya gimana nih? Sesuai kata-kata lu, Bud. Kalau misalnya udah terbiasa tidur, pasti kalau nggak tidur nggak enak. Malah kadang-kadang bisa sakit kepala, biasa bawaannya gitu. Iya. Nah, kita kurangin jam tidurnya. Jadi kalau misalnya dia biasa tidurnya sejam, ya kita coba usahakan 45 menit. Bisa 45 menit, kita kurangin lagi setengah jam gitu. Malah kalau misalnya bisa setengah jam, kurangin lagi 15 menit. Jadi secukupnya aja. Gitu. Oke, I see. That makes sense. Nih, gue mau nanya Mega sekalian. Oh, dia kayaknya nyangkut tuh. Nggak, dia nggak mau ditanya malu, Bud. Oh, jadi ya loading. Nggak, pengen nanya satu pendengar kita yang nanya nih. Gue pengen nanya ke Mega juga, tapi karena lagi loading, kita lanjut dulu. Sebagai wanita karir, sering minum kopi itu bagus nggak, Dok, sebenarnya? Bagus nggak? Ya. Sebagai wanita karir, nah ini Mega udah masuk. Halo. Oh iya. Gue mau nanya sama lu dulu. Nih ya, ini pertanyaan dari pendengar kita dan gue juga mau nanya sama lu karena relate banget. Lu kan sibuk banget. Kopi tuh jadi bagian dari keseharian lu nggak? Maksudnya, gue harus minum kopi, kalau nggak, gue ngantuk di tengah pekerjaan gue. Gitu. Iya, kalau siang minum kopi. Apalagi kan sekarang lagi musim kopi kekinian kan? Iya. Yang gulanya lebih banyak daripada kopinya kan? Iya. Tunggu, Mega. Berarti lu juga termasuk yang rutin minum kopi setiap siang? Atau enggak? Atau lu harus kopi? Karena kalau istri gue lumayan rutin waktu dia masih kantor, masih sebelum WFH, tiap siang dia minum kopi. Kalau enggak dia tepar pasti. Nah lu termasuk gitu nggak? Kalau pas kerja di kantor iya sih pasti deh minum kopi. Tapi pas kalau di rumah enggak, bisa enggak. Tapi kalau di kantor pasti minum kopi. I see. Sebenarnya kopi nggak masalah sih. Nah, sebenarnya kopi nggak masalah sih. Cuman ya itu kayak yang lu udah bilang, masalahnya kopi itu kan banyak teman-temannya nih, gulanya, susunya gitu. Susu juga nggak masalah sebenarnya. Gulanya sih yang paling kita concernnya gitu. Dan terus konsumsi kopi juga lebih baik jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya dalam satu hari misalnya batasin sekitar 2 cangkir atau 1 cangkir udah cukup. Gitu. Karena kopi sendiri kan kandungannya sebenarnya
boleh gitu, oke gitu. Dia punya kandungan antioksidan juga, dan memang salah satu efeknya itu bikin segar sih. Jadi kalau misalnya pagi-pagi lu belum on, lu belum ini, kopi itu bisa kayak celing ya gitu. Tergantung orang tapi. Bukannya kalau brown sugar nggak apa-apa ya, Dok? Kenapa, Mac? Bukannya kalau brown sugar itu nggak apa-apa ya, Dok? Gulanya? Brown sugar, gula merah. Brown sugar. Sebenarnya basicnya itu, jadi kita nggak bicara tentang jenis gulanya, kita bicara kandungan gulanya. Seperti apapun itu, pasti dia mengandung yang namanya, kalau kimianya kita sebut glukosa. Nah, memang mungkin kandungan brown sugar itu lebih, ada yang bilang lebih sehat daripada gula putih, tapi tetap nggak boleh terlalu banyak. Karena dia tetap mengandung glukosa. Glukosa itu yang nanti akan dipecah, disimpan di dalam tubuh, dan kalau kebanyakan, nanti ujung-ujungnya berakibat menjadi penyakit DM. Diabetes mellitus ya, penyakit gula ya? Iya, gitu. Ini ya pertanyaan dari Mega menarik, karena gini, seringkali pengganti gula itu diasumsikan lebih sehat daripada gula. Misalnya contoh ya, gue suka lihat minuman, tulisannya gini, tidak mengandung gula, tapi manis. Dia kayak ada pemanis buatan gitu loh, bukan gula. Sekali nggak sih di minuman kemasan gitu ya, tulisannya dia tidak mengandung gula, misalnya gitu. Tapi dia mengandung apa ya? Gue nggak tahu deh bahasa pengganti gulanya, tapi kayaknya bahasa marketing itu diangkat dengan sangat signifikan. Jadi gulanya nggak pakai gula deh gitu, atau manis juga sebenarnya, gitu. Mungkin pas lu minum, lu lihat gue jadi manis. Gue nanya serius, gue males banget. Ini males banget gue nih sebenarnya. Lu lihat Mega udah males, dia udah mau live sebenarnya. Udah mau live chat. Biarin dia belum punya tempat tidur. Nah, itu bener. Emang kasihan dia hidupnya. Dia pengen merasa manis terus, dia belum merasakan manisnya kehidupan malam belum pernah ngerasain dia. Ya sih udah. Buat bentar lagi. Ini gue mau jawab pertanyaan. Ini ada yang menarik. Kalau misalnya sebentar ya, bentar, pertanyaan lo aja belum gue jawab ini. Oh iya. Nah, yang soal gula, jadi ada pemanis buatan itu memang gula rendah kalori. Kalau misalnya di iklan itu kayak gula jagung, lo tau kan ya? Ada ini, gitu. Nah, itu sebenarnya dia menciptakan rasa manis, tapi dia nggak ada kandungan glukosanya. I see. Gitu. Itu yang disebut dengan pemanis buatan. Nah, kalau misalnya pada penderita DM atau diabetes mellitus atau orang yang takut buat jadi DM, itu yang dia hindarin kan glukosanya. Nah, jadi kalau dia gunakan pemanis buatan itu yang tanpa glukosa, itu jadi sebenarnya lebih bagus dan lebih aman. Tapi tetap tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Sebenarnya apapun dia nggak boleh konsumsi berlebihan. Ya, tunggu bentar. Kalau dia manis tanpa glukosa, zat apa yang bikin manis? Terus kemudian berarti tidak akan, kalau dia makan itu secara berlebihan, tidak akan terkena diabetes mellitus gitu. Let's say, gue makan sesuatu yang gula jagungnya banyak gitu. Maksudnya tanpa glukosa berarti nggak ada kemungkinan kena DM gitu? Enggak. Jadi, ya kalau misalnya kemungkinan kena DM ya bisa aja tetap. Karena kan DM itu kan multifaktor. Nggak cuma dari makanan lo, siapa tahu genetik. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya lu, menggunakan gula pemanis buatan itu memang nggak ada kandungan gulanya, Bud. Itu aja poinnya. Gitu. Oke, menarik yang nanya. Tapi ini gue aja yang jawab. Mau tanya, kalau minum boba tiap hari boleh nggak? Gue kasih tau sama lu ya, gue pernah riset. Kandungan kalori dalam boba itu 700 kalori. Dia sebanyak sama kayak nasi padang dengan 2 lauk. Jadi lu bayangin ya, kalau makan boba, lu sama kayak makan nasi padang gitu. Jadi lu nggak kenyang tapi lu kalorinya banyak banget. Menurut gue sih gitu. Bener nggak ya soal boba ini? Enggak, gue kan pernah riset. Itu boba, gini, bini gue termasuk pecinta boba kan. Kayaknya suka boba. Terus gue riset, nyari-nyari. Ternyata kandungan kalorinya besar sekali itu boba. Luar biasa, gulanya juga tinggi sekali. Jadi lu bayangin, lu nggak kenyang, tapi gulanya udah cukup. Udah banyak banget setelah hari. Nah, Mac, kalau lu dengar cerita Budi ya, kesannya kan kayak dia, wah boba itu kalori banyak gitu, bla gitu. Sebenarnya dia cuma pelit aja. Sebenarnya cuma pelit, nggak mau ngasih istrinya jajan lagi, jadi pakai alasan itu gitu. Emang benar.
alasannya benar gitu. Tapi tertarik dia. Alasannya benar tapi motivasinya salah. Oke, sementara untuk sesi pertanyaan kita stop dulu. Kita fokus dulu ke ini nih. Mac, ada yang mau gue tanya nih soalnya nih. Aktivitas lu kan padat, ya kan? Terus sendiri bilang mungkin tidur juga agak kurang gitu. Lu pernah nggak sih punya masalah kesehatan yang lu rasain selama ini terkait aktivitas lo yang wow gitu? Nggak ada yang ini sih, Dok. Saat ini sih belum ada ya. Kalau belum ada berarti nunggu dong. Jangan sampai. Nggak ada sih, Dok. Bye-bye aja. Paling ini ya karena dulu pernah hipertiroid ya, jadi jaga tidur aja. Sorry, gimana? Dulu pernah hipertiroid? Tapi kan rajin kontrol ya, setahun sekali. Ya palingan cuman tidurnya aja deh. Jadi kalau kurang tidur emang langsung badan capek. Biasanya udah tahu ya, oh berarti nih hipertiroidnya lagi tinggi nih, kayak gitu aja. Cuman sih nggak mengkhawatirkan. Iya. Tapi terkontrol ya, Mac ya? Iya, setahun sekali sih. I see. Iya. Terus kalau misalnya, nah biasanya Mac ya, gue tanya dulu. Kalau misalnya pada pegawai kantoran nih, masalah utama biasanya adalah posisi postur tubuh nih, Mac. Jadi di mana karena benar gak? Benar. Jadi, nah kelamaan duduk di kantor tanpa nggak ada posisi itu biasanya akan bikin badan tuh rasanya nggak enak, sakit-sakit. Nah, lu ngalamin juga nggak, Mac? Iya, pegel-pegel gitu ya punggung. Terus yang lu lakukan apa biasanya? Selain minta dipijitin suami ya? Nah, itu loh enaknya. Lu jangan gitu. Kalau untuk orang udah menikah kayak Mega enak lah ada yang mijitin istri atau suami di rumah. Lu jangan nanya-nanya sesuatu yang lu belum punya. Nanti lu jadi pengen maksud gua. Jadi jangan gini lah, jangan diekspos sama pendengar kita bahwa gua ini masih single, jangan lah. Maksud gua. Sorry Bu. Kalau cuma dipijit doang gua bisa biarpun gua single. Loh. Gimana Mike? Ya paling stretching aja ya di kantor kalau lagi pegel-pegel gitu. Kayak peregangan-peregangan aja. Stretchingnya secara berkala atau gimana gitu, Mek? Kalau lagi pegel aja. Kalau lagi pegel aja. Oh, I see. Gini loh, pertanyaan lu kok tendensius banget. Mega nggak mungkin minta lu buat pijitin dia, maksud gua. Jadi jangan seolah-olah lu tuh mau bilang, Mac, gua tuh punya jasa pijit. Lu tanyanya gitu banget. Urusan dia dong, dia yang mau stretching kayak, dia mau stretching berapa kali kayak. Kenapa lu jadi tendensius sekali nanyanya? Gua jadi bingung jadinya. Gimana ya? Lu join gue meset, Dokter Ian. Kok lu tahu isi WA gue sih buat ke Mega? Mac, gue bisa loh. Lu nanya terus, stretchingnya rutin berapa kali? Kayaknya lu yang pengen stretching ini yang gak ada urusannya maksud gua. Dia ada suaminya ya. Lu jangan jadi gitu maksud gua. Kacau juga gitu. Bukannya gitu, Bud. Karena sebenarnya itu termasuk salah satu gimana ya? Lu tahu nggak insiden kalau misalnya itu kan kadang-kadang di perusahaan yang agak gede ya suka punya bagian K3-nya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu juga termasuk salah satu di dalam itu bahkan ya sampai mengurusi postur tubuh dari si pekerjanya. Duduknya, jadi posisi mejanya itu harus setinggi apa. Terus posisi layar monitornya itu harus dihadapkan kira-kira berapa, di mana jaraknya nggak boleh terlalu dekat dengan mata. Itu seperti itu tuh ada, Bud. Nah, salah satu yang dilakukan Mega itu juga salah satu caranya gitu, stretching. Biasanya dikasih jeda waktu nih. Ada yang pakai batasan 90 menit, ada yang pakai batasan 120 menit. Jadi, kalau udah duduk di depan komputer atau di depan meja itu selama 90 menit atau 120 menit, itu biasanya melakukan stretching. 5 menit, 10 menit, baru nanti mulai lakukan aktivitas lagi. Gitu, Bud. Ada ilmunya. Enggak, soalnya pertanyaan lu tendensius. Kan si Mega makanya jadi nggak enak. Maksud gue, apaan nih? Nanyain gue stretching apaan nih gitu loh. Gue pikir gitu.
Enggak, dia udah baca WA gue berarti. Oh ya, Oke. Mega baik. Apa? Lu ngomong dulu. Enggak, lu dulu. Oke, enggak, gue mau nanya gini, Mega, gue tanya, lu nih kita denger nih, ini sih kita GR, katanya lu nih suka pendengar setianya Healthy X nih katanya nih, kita jadi agak-agak GR gitu nih, jadi merasa, gue jadi gak enak nih ya, atau enggak ya? Sebenernya kita udah kegeeran ya? Iya, dari dulu, Bud. I see, tuh, gila. Asik. Mega, gue yakin banget ketika lu denger episode tuh jadi merasa, aduh kapan ya kolaborasi sama dokter lain, karena sama dokter Adrian kayaknya ilmunya gitu-gitu aja, segitu-segitu aja. Jadi gue memahami lah, gue ngerti ketika lu punya pemikiran, pengen nambah narasumber baru, gue jadi sangat paham, kita sangat memahami banget. Nanti kita akan coba untuk nyari narasumber baru, atau bahkan host baru, supaya kita lebih up to date gitu kan ya sebenarnya. Gitu. Gue nggak mau jawab. Gitu. Oke, Bud, balik ke sesi tanya jawab dulu ya. Jadi tadi gue lihat ada satu pertanyaan menarik banget nih. Pertanyaannya tuh dari Ainur Muslimah 91. Dok, untuk yang punya mah baik nggak mengkonsumsi kopi tiap hari? Nah, ini juga udah sering dibahas nih. Kenapa? Oh, bukan. Ini juga udah sering dibahas nih, kalau misalnya apa hubungan kopi sama mah. Nah, kalau misalnya pada penderita mah, itu kan tipenya beda-beda nih. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Yang berat itu bahkan sampai lu salah makan sedikit aja langsung kumat. Kalau misalnya sedang itu biasanya kalau misalnya lu makannya terlalu banyak, berlebih baru kumat. Nah, kalau ringan itu biasanya sih kadang-kadang banget, jarang banget, kecuali kalau misalnya lu telat makan atau makan yang sesuatu yang ekstrim baru lu bisa kumat. Nah, boleh nggak nih penderita mah itu minum kopi? Boleh, tapi disesuaikan. Nah, kalau misalnya ternyata lu itu termasuk kategori yang berat, di mana lu sensitif banget nih, baru minum kopi aja langsung timbul keluhannya, mual, muntah, langsung gak enak badan. Ya jangan, berarti memang lu nggak akan cocok. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung orangnya ya, bukan soal kopinya sebenarnya. Tergantung orangnya. Kalau kopi, tapi kopi juga beda sih. Gue kan termasuk salah satu yang suka nyobain kopi gitu ya. Nah, biji kopi sendiri kan beda-beda, Bud. Lu kalau misalnya di di kafe kopi yang beneran ya, itu nanti ditawarin nih biji kopi yang ini tingkat keasamannya segini, biji kopi yang ini nggak terlalu pahit, misalnya kayak gitu-gitu itu ada gitu. Dan itu nanti bisa dipilih juga. Gitu. I see. Oke. Good. Nah. Hai Dek. Oh iya, oke. Halo. Itu yang 9 tahun atau 11 tahun, Mac? Yang 9 tahun. Yang 9 tahun yang kecil. Oke, jadi yang gini, kita udah seru banget ngobrol-ngobrol bareng Mega. Dia udah kasih tahu, maksudnya gini, sebagai seorang wanita karir, lu tetap bisa ngejaga kesehatan lu tetap bisa ngejaga waktu lu, tapi emang harus diakui, lu butuh effort lebih, tidur kurang, kita ngerti kan wanita karir, tapi kita juga mau bilang bahwa kesehatan tuh kita bisa olahraga di mana aja, kita bisa nyari banyak alternatif. Kalau dulu sebelum pandemi banyak terbuka di mana-mana tempat-tempat gym atau tempat olahraga, sekarang kita bisa cari cara-cara yang lebih kreatif, gitu sih kalau dari gue. Gimana ya? Iya, setuju banget. Nah, terus Mac, terakhir nih ya, sebagai gue sama Budi sih terima kasih banget lu udah mau jadi bintang tamu di sini, lu udah bahkan jadi pendengar setia kita dari awal gitu, dan lu mungkin udah sama muaknya sama Budi kayak gue kali, jadi gue seneng banget gitu ketemu temen yang mungkin punya kasus hati gitu kan. Nah, lu punya ini nggak tips dan saran gitu, mungkin buat Healthy Hacks boleh biar kita bisa ngembangin kita lagi, atau mungkin tips sama saran untuk supermom yang lain nih. Halo, supermom yang lain yang sama seperti lu nih, yang rasanya kayak satu hari 24 jam aja itu kurang gitu loh. Apa ya dok ya? Belum kepikir dok. Mac, tutupin aja muka Budi nggak apa-apa. Emang begitu. Ya. Nah, gue kalau lagi ngomong apa juga tiba-tiba di muka dia suka ngeblank tiba-tiba. Oke. Terakhir ini ya Bud ya, ada satu pertanyaan terakhir nih kayaknya gue baca nih. Dari account Desi Grace.
pertanyaan tentang DM. Dok, pengidap DM apakah tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali atau bisa tapi ditakar? Nah, ini kembali lagi ke derajat berat penyakit DM-nya. Kalau misalnya ternyata dia itu DM-nya ringan, oke lah masih boleh konsumsi gula. Sebenarnya sih kalau dari prinsip gue itu gula itu tetap boleh. Gula itu tetap boleh, cuman jumlahnya setuju harus ditakar. Kalau misalnya dia penderita DM yang berat banget, biasanya kan terapinya jadi makin banyak ya, ada obat minum, ada obat suntik gitu. Nah, tujuannya gulanya harus tercover dulu nih. Nah, kalau misalnya gulanya sudah tercover, sudah oke, batas normal, ya kalau misalnya mau konsumsi gula sedikit-sedikit ya boleh, tapi tetap harus diperhatikan kadar gulanya. Jadi, kalau jawaban gue sih sesuai takaran. I see. Jadi sebenarnya bukan soal boleh nggak boleh, tapi semua tuh pada porsinya. Sama lah, kita kalau kondisi normal juga masih ada porsinya kan, bukan soal lu boleh makan semua gitu sebenarnya. Oke kan? Iya, iya. Jadi thank you banget Mega udah mau join di tempat kita. Akhirnya kita bisa bertiga nggak berdua terus. Udah ngasih banyak insight dan buat supermom di luar sana atau banyak kalian lah, nggak hanya pria, nggak hanya wanita yang berkarir. Ingat, kita tetap bisa jaga kesehatan dengan sangat baik. Kita tetap bisa ngontrol. Kita punya sebenarnya gini, sehat itu kan bukan soal mahal ya. Sehat itu tapi soal pengen sebenarnya kadang-kadang. Sehat jadi mahal ketika lu udah nggak punya sehatnya, ketika lu sakit. Tapi ketika lu masih punya sehatnya, sehat tuh murah. Lu bisa olahraga, lu bisa jalan pagi lebih sederhana, makan lebih bergizi, kurangin boba, which is boba aja mahal, men. Mau 20.000, 30.000 gitu kan. Lu kurangin, ngirit boba lagi tuh kan. Maksudnya, lu lihat bener kan kata-kata gue kan? Ujung-ujungnya duit. Nggak, gue bilang, lu ngacauin closing gue, ini closing gue udah bagus padahal maksud gue. Maksud gue, gini, ini menarik. Sehat itu murah kalau lu masih punya. Tapi sehat jadi mahal kalau udah nggak punya sehatnya. Gitu. Jadi thank you banget Mega dan Dr. Adrian. Kita mau info bahwa minggu depan kita akan live bareng Dr. Erika. Waktu itu soal penanganan first aid kalau nggak salah. Awal-awal kalau terjadi kecelakaan atau apa gitu ya waktu itu ya. Dr. Erika masih minggu depan, entah Sabtu entah Minggu kita akan update di Instagram. Kalian stay tune aja di kita punya Healthy Hacks. Dan kita juga akan tampilkan IG Live kita tiap Senin. Dan kita setiap hari Kamis akan ada di YouTube dan podcast kita untuk berikan informasi kesehatan pada kalian. Gitu. Ya, ada tambahan? Ya, jadi buat yang ketinggalan nih, misalnya pengen tahu nonton dari awal semua tentang Mega, si Supermom, nah, atau tentang Budi, ya, yang super bacot. Nah, itu nanti bisa nonton di episodenya di hari Senin akan kita upload di channel YouTube kita. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak ya Meg buat tamunya udah berbagi banget pengalamannya, super banget. Salam buat suami dan anak-anaknya. Semoga sukses terus. Amin. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye bye.